Silakan Bante. Marilah kita mengagungkan Guru junjungan kita Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali secara bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ya, selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membahas Dhamma dalam rangka kebaktian hari Minggu. Jadi di kebaktian ini saya akan membahas tentang 32 tanda besar dari Sang Buddha, yang mana tanda pertama kaki yang rata, telapak kaki yang rata sudah dibahas waktu function. Terus di telapak kaki Buddha ada roda yang jerujinya itu ada 1000, juga sudah dibahas waktu minggu yang lalu. Nah, di minggu yang ini ada 3 tanda besar. Jadi untuk sekedar review, membaca tanda-tanda tubuh, membaca wajah, membaca bentuk tubuh itu ada dari zaman Buddha. Mereka dipercaya bayi yang baru lahir itu ditunjukkan ke ahli yang bisa membaca ini, nanti tahu nih nasibnya apa. Kalau sekarang bacanya apa? Tai lalat ya, tai lalat. Kalau enggak, sekarang canggih, pakai ChatGPT bisa. Masukin tanggal lahir, hari lahir sama jam lahir. Nanti dipakai promptnya pakai tahun kuda api. Nanti bisa muncul semua. Saya pernah coba ya, jadi ada umat yang pernah cobain punya saya. Jadi saya kasih tanggalnya sama harinya, sama jamnya yang penting katanya. Lumayan mirip, 80% sifat dasarnya mirip. Tapi Anda tahulah, ChatGPT itu kadang suka melebih-lebihkan, baik-baikin. Makanya sekarang banyak orang suka sekali chatting sama ChatGPT daripada chatting sama Bantenya ya. Jadi 80% mirip tapi sisanya enggak. Terus gimana kalau pelajaran Dhamma? Pelajaran Dhamma jangan tanya ChatGPT. Salah semua. Kadang saya pakai untuk cari ceramah, bahan ceramah, semua enggak ada yang benar. Dicari di Tipitaka enggak ada. Kadang dia karang sendiri dan karangannya bagus sekali. Tapi ternyata enggak ada di Tipitaka. Jadi ini bahaya. ChatGPT punya pusat database, tapi dia enggak ada pannya, enggak ada kebijaksanaan. Jadi penting untuk belajar Dhamma jangan lewat AI. Kalau untuk memperbagus kata-kata mungkin oke. Nah, jadi ilmu untuk membaca tubuh ini dicatat dan diadakan ya, itu sudah dari banyak zaman, dari zaman-zaman yang dulu. Nah, terus kenapa kok Sang Buddha itu mengajarkan tanda-tanda ini? Ini di salah satu sutanya adalah Tiga Nikaya. Ini ada Tipitaka di situ, Tiga Nikaya itu sutanya yang panjang-panjang. Jadi di situ Sang Buddha mengajarkan kalau melakukan ini nanti bentuk tubuhnya begini. Kalau melakukan ini bentuk tubuhnya akan begini. Ini semua dimulai dari pertanyaan orang-orang di masa itu. Sang Buddha itu kok
luar biasa ya. Tampannya, karismanya, cahayanya kok luar biasa. Terus orang-orang di situ ribut kan, dengar Bante Ananda pergi tanya ke Buddha. Terus Sang Buddha menjelaskan tanda-tanda ini supaya orang-orang bisa belajar. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa memiliki tanda-tanda ini. Bukan operasi plastik ya. Jadi ayata panhi, ini 3 tanda yang selanjutnya. Ayata panhi, panhi itu adalah tumit, jadi bagian belakang dari kaki ini. Ayata itu ayatana, jadi ayata itu seperti luas gitu. Nah dalam hal ini saya melihat banyak sekali terjemahan. Mungkin terjemahan yang paling masuk akal adalah membulat rata, bulat gitu. Nah, kalau di tempat lain tuh panjang lah, dia bilang panjang. Terus dia bilang uh, apa? Luas gitu. Mungkin membulat rata. Terus 3 angguli. Angguli itu kalau kalian tahu Bante Anggulimala, angguli itu adalah jari dan 3 itu panjang. Jadi jari yang panjang. Terus Brahmu juga gato. Gato itu adalah tubuh, jadi badan, body. Terus ujuk itu lurus dan Brahma, jadi tubuh yang lurus layaknya Brahma. Nah ini seperti apa? Kita bicara dulu karmanya, kenapa dia bisa mendapatkan ini. Yang pertama adalah panati patang pahaya, panati pata patiwirato ahosi. Artinya dia menyingkirkan atau menghindari dari membunuh makhluk hidup. Jadi kalau kalian ada lihat orang ya, jarinya lentik, panjang-panjang, kayaknya indah dilihat karena dia nggak pernah membunuh makhluk hidup di banyak-banyak kehidupan. Terus nihita dando, nihita sattha, laci dayapano. Jadi nihita dando, dando itu adalah tongkat, nihita itu meletakkan tongkat, nihita sattho, sattho itu adalah senjata, nihita itu meletakkan senjata. Laji itu artinya careful, waspada ya, atau dia berperhatian. Dayapano itu penuh simpati. Jadi Sang Buddha di banyak kehidupan waktu menjadi bodhisatta, dia nggak membunuh makhluk hidup, juga dia nggak nakut-nakutin. Nah, dia hati-hati supaya nggak sampai tangan ini naik. Jadi kalau udah kalau ini direkam ya. Jadi kalau dulu anak-anak ini tangan ini udah naik pegang apa? Selang, sabuk, kemucing ya. Jadi di zaman-zaman dulu. Nah, itu tangan ini naik udah pegang itu. Nah, Sang Buddha udah enggak di banyak kehidupan Sang Buddha udah nggak pernah pegang itu, senjata ataupun alat-alat yang untuk menghukum. Nah, terus dia sangat hati-hati dan pikirannya penuh simpati. Artinya apa? Kalau dia ngelihat ada anak melakukan satu kesalahan, dia melihat bahwa oh ini mungkin pendidikannya yang salah atau anaknya lagi bergaul dengan dan banyak faktor. Dia melihatnya dengan hati-hati, penuh dengan rasa simpati. Terus yang jadi dasar pertimbangan dari ini, Sang Buddha ada ngomong di Dhammapada, semua makhluk itu takut akan hukuman. Jadi tidak ada makhluk yang tidak takut dengan tongkat katanya, tongkat hukuman. Jadi oleh karena itu seseorang harus menghindari kekerasan kalau nggak salah. Ya. Terus sabapana buta hitan anukampi wihasi. Wihasi itu adalah past tense dari berdiam. Anukampa itu adalah penuh apa ya? Compassion, belas asih terhadap sabapana. Sabapana adalah semua makhluk. Jadi dia berdiam dengan penuh welas asih, penuh cinta kasih kepada semua makhluk, nggak angkat tongkat dan juga tidak membunuh. Karena karma ini dia memiliki 3 jenis tanda. Tumit yang membulat, jadi gambar yang pertama
terus jari yang panjang, terus tubuh yang tegak bagaikan Brahma. Nah, sekarang Bante, kenapa kok tumit yang bulat ini kok bisa didapatkan dari tidak membunuh? Ini kitab penjelas makna menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mau membunuh, apa yang mereka lakukan? Mereka jinjitkan pelan-pelan, jinjit kaki. Nah, jadi karena jinjit kaki, antara kaki yang depan injak duluan, atau kaki yang belakang begini, atau kakinya itu bentuk begini supaya mengendap-mengendap, intinya mengendap-mengendap. Nah, karena Sang Buddha nggak pernah melakukan hal ini, makanya kakinya itu katanya tumitnya membulat, luas gitu, membulat rata, panjang dan luas. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, orang kalau salah satu saya tuh bilang kalau orang jalannya jinjit menusuk tanah itu oh ya ini ada di Wisuddhimagga. Jadi dia adalah orang yang penuh dengan dosa carita, penuh dengan kemarahan. Jadi kalau kalian lihat orang jalan itu seperti nusuk tanah, itu adalah dosa carita. Terus kalau orang itu jalan seperti jalannya itu steady, seperti kayaknya kita ngelihat itu dia tuh kayak menapak penuh di tanah begitu. Itu adalah orang yang dosa carita. Nah, ini saya perlu cari lagi karena saya nggak siapin antara dosa atau dosa menusuk bumi. Kalau yang menapak itu orang yang saddha carita, yang punya kecenderungan, punya keyakinan. Nah, ini tanda yang pertama, karena Sang Buddha itu di banyak kehidupan nggak pernah mengendap-endap, kakinya nggak pernah jinjit-jinjit untuk bunuh orang, takut kedengeran, jadi dia mengendap-endap mau pukul misalnya dari belakang, makanya dia mempunyai tanda yang pertama ini. Terus, tanda yang kedua adalah karena dia mau membunuh orang, orang itu kan, jadi kalau dia mau membunuh orang, dia takut terlihat, jadi dia membungkuk, setengah membungkuk. Gak ada kan orang mau pukul orang atau membunuh gini kan, tegak begini. Tapi karena dia mau berusaha membunuh, jadi dia membungkuk begini, bengkok. Nah, kalau katanya di sini ya, di kitab ini, kalau mereka pernah melakukan karma membunuh seperti ini, badan mereka itu bungkuk atau mereka cacat atau mereka itu maaf kata ya, tidak bisa tinggi. Jadi dia pendek aja. Nah, ini dikarenakan pernah melakukan karma ini. Jadi tanda-tanda tubuh manusia ini memiliki penyebab dan karmanya. Terus yang terakhir, jari-jarinya panjang. Jadi kalau seseorang membunuh, kitab komentar ini mengatakan dia memakai tongkat, dia memakai dia ini loh, memukul begini. Nah, jadi makanya jari-jarinya itu pendek. Ada kan orang itu kelihatan jarinya pendek. Jarinya pendek atau jarinya bengkok-bengkok begitu. Nah, kalau Sang Buddha jarinya itu lurus, lentik, lurus, indah pokoknya. Karena Sang Buddha nggak pernah pegang itu alat untuk menghukum, sama dia nggak pernah memukul begini. Jadi makanya dia ada tanda jarinya lurus. Jadi ini adalah penjelasan 3 tanda dari Sang Buddha. Kenapa beliau mendapatkannya? Karena tidak pernah membunuh. Terus ada cerita dari membunuh atau panatipata adalah seekor kambing. Mataka bhata. Bhata itu artinya adalah makanan. Mataka itu adalah meninggal. Jadi saya tahu di
kebiasaan kami ketika mau Imlek, terus habis itu ada orang yang meninggal, itu harus potong ayam. Potong ayam, jantan, jenggernya nggak boleh rusak. Terus harus dibentuk semua satu utuh, direbus sebentar, terus ditaruh di altar leluhurnya yang meninggal itu. Nah sama di kisah zaman dulu di Tipitaka, itu mereka melakukan pemotongan kambing untuk orang-orang yang meninggal. Nah kambing itu dibawa ke sungai, dimandikan, dipakai eh, garland, apa itu ya, kalung, terus habis itu dikasih tanda 4 jari, 3 jari katanya, 5 jari di sini. Habis itu nanti mau dipotong, waktu mau dipotong dia tertawa katanya. Dia tertawa karena oh habis ini saya mau keluar dari kehidupan sebagai kambing ini dan saya akan terlahir bebas dari kehidupan kambing dipotong. Jadi kenapa dulu di kehidupan lalu dia juga seorang pertapa Brahmana yang melakukan upacara ini, upacara untuk persembahan orang meninggal. Dan dia ketawa karena dia mau bebas dan dia menangis. Menangis karena Brahmana atau petapa yang mau potong kepalanya itu akan sama seperti dia, terlahir sebagai kambing juga dan akan dimati secara dipenggal banyak kehidupan sampai karmanya habis. Jadi ini adalah karma dari membunuh. Terus akibatnya apa? Pertama adalah cacat fisik, kehilangan atau kerusakan indera, mata, telinga, dan lain-lain. Ini jadi saya cari sutanya, ini ada di banyak buku. Jadi Sayadaw ini kayaknya mengumpulkan dari banyak sumber. Dikumpulkan jadi satu, akibatnya itu seperti apa. Nah, kalau kalian melihat ada orang yang cacat fisik, kehilangan kerusakan indera, mata, telinga, dan segala macam, kemungkinan di kehidupan lampaunya dia pernah melakukan karma ini. Terus yang kedua, penampilan buruk. Yang ketiga, kelemahan fisik, jadi selalu merasa lemas dan tidak bertenaga. Nah, ini scroll aja gitu ya. Enggak, jadi orang ini kayaknya staminanya enggak ada. Mungkin sakit-sakitan dari kecil. Jadi ini saya terjemahkan dari buku Myanmar dari Mahagandayam Sayadaw. Terus lamban, tidak memiliki kecepatan, ketangkasan dalam bertindak. Jadi ada orang yang kayaknya lemot gitu, bukan slow motion, tapi memang kayaknya mencerna sesuatu itu lambat. Hal ini dikarenakan mungkin orang itu pernah melakukan karma dari membunuh ini. Terus penakut, jadi gampang rasa takut, terus saat ada bahaya terutama. Terus kematian yang tragis, bisa terbunuh orang lain atau karena racun. Terus yang ketujuh adalah rentan terhadap berbagai macam penyakit yang kronis. Jadi ada penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, terus COVID yang seperti kemarin, kemungkinan besar karena karma dari membunuh. Terus kehilangan dukungan. Jadi ada orang-orang yang punya sedikit pengikut, sedikit teman, terus sedikit yang membantu. Hal ini dikarenakan juga di kehidupan sebelumnya mereka pernah melakukan karma ini. Dan yang kesembilan adalah tentang dia melakukan umur pendek. Ini saya karena waktunya berlomba dengan waktu. Yang terakhir adalah karena dia melakukan pembunuhan, umurnya pendek, jadi bisa meninggal di usia yang masih sangat muda. Nah, terus ada kisah di Tipitaka namanya Mahadhammapala Jataka. Ini satu desa, gak pernah ada yang meninggal di usia muda. Sayadaw Pulananda pernah menceritakan kisah ini. Jadi waktu itu anaknya pergi ke Takasila di luar kota lah. Kalau kita bilang sekarang pergi ke mana, ke Jakarta kuliah. Nah terus gurunya punya anak yang paling tua itu meninggal muda. Nah terus dia tertawa anak ini. Dia bilang gak mungkin ada orang yang meninggal muda. Kenapa? Karena di desanya semuanya meninggal cukup usianya. Udah habis usianya dia baru meninggal. Nah gurunya jadi aneh kan.
masa bener sih dia ngomong. Jadi dia bawalah itu tulang-tulang dari kambing ya. Dia bilang kambing, satu sumber juga bilang anjing. Jadi dia bawa tulang itu terus dia bilang, oh mungkin kambing karena besar. Nah terus dia bawa ke rumah papanya. Papanya bilang, ini gurunya bilang, ini tulang anakmu, anakmu udah meninggal. Papanya ketawa katanya. Gak mungkin katanya. Karena di desa kami semua itu menjalankan sila. Karena menjalankan sila umurnya pasti habis sesuai usianya. Jadi ini adalah manfaat yang kisah yang ada di Jataka. Kisah ini diceritakan oleh Sang Buddha sendiri kepada Raja Sudodhana. Waktu itu kan Sang Buddha melakukan pertapaan keras. Terus si raja dibisikin dewa. Dewanya bilang anakmu udah meninggal gitu. Terus rajanya bilang saya nggak percaya, karena anak saya pasti jadi Buddha. Nah terus Sang Buddha menceritakan kisah ini. Terus manfaatnya adalah kebalikannya, anggota tubuhnya sempurna, cantik, lincah, berani, terus terhindar dari bahaya, sehat, terus hubungan pertemanan pengikutnya juga stabil. Ini kalau lagi Idul Fitri pulang semua pembantu. Kadang kalau udah pulang nggak kembali lagi, bikin pusing. Tapi kalau kita punya pengikut yang karma kita bagus, dia kembali lagi sampai 20 tahun pun tetap kerja sama kita. Sampai dia punya anak, punya cucu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari karma atau pengikut. Salah satunya mungkin karena kita tidak melakukan panatipata, umur panjang. Nah, faktor dari pembunuhan adalah pertama dia mengetahui makhluk itu hidup, terus yang kedua persepsi bahwa makhluk itu hidup, intensi untuk membunuh, tindakan dan kematian dari makhluk itu. Jadi ada yang tanya kalau minum obat cacing gimana? Nah katanya kalau cacing itu kan kita nggak tahu dia mati atau benar nggak mati, kita nggak tahu juga, kita nggak lihat makhluknya ada atau enggak. Terus kategori makhluk hidup itu apa katanya? Bandainya Nukangsa bilang dia di Winaya itu kalau saringan air, nah kategori makhluk hidup itu yang nggak bisa lewat saringan air. Jadi kalau kayak bakteria, terus yang pakai mikroskop gitu, itu juga nggak termasuk makhluk hidup karena kita nggak tahu dia ada atau enggak. Bahkan di udara ini kan banyak bakteri. Kalau kita pikir begitu berarti hirup nafas pun membunuh makhluk hidup. Tapi karena kita nggak bisa lihat, terus habis itu kita juga tidak ada persepsi atau niat untuk membunuh, tidak apa-apa. Misalnya menginjak semut karena nggak kelihatan, nggak ada intensi. Berarti tidak melanggar pelanggaran ini. Jadi panatipata itu ada 5 faktor. Kalau 5 faktor ini terpenuhi, baru pelanggaran ini terlanggar. Kalau satu faktor nggak terpenuhi, nggak terlanggar. Jadi banyak umat yang takut atau tanya atau yang khawatir. Nah kalian ingat aja ada 5 faktornya dan kalau terlanggar semua baru melanggar peraturan ini. Faktor-faktor ini ada di kitab Winaya dan di Abhidhamma kalau nggak salah. Nah kesimpulannya Sang Buddha menutup di sutta ini adalah seseorang harus mengetahui bahaya dan manfaat dari tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bahayanya apa dan manfaatnya apa dari tidak menyakiti dan tidak membunuh makhluk lain. Setelah itu kita akan mampu terlahir di alam surga. Jadi dikatakan kalau dana itu berfungsi, fungsinya adalah untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau sila adalah fungsinya untuk kelahiran di alam-alam yang baik, yakni di alam surga dan di alam manusia. Nah setelah itu dia akan terlahir di alam surga, menikmati buah dari karma, jadi di alam surga dia bisa menikmati. Dan setelah terlahir kembali dia akan memiliki 3 tanda. 3 tanda ini adalah tumit yang membulat, jari yang panjang, tubuh yang lurus, dan
kalau dia jadi raja, dia akan panjang umur. Kalau dia jadi Buddha, dia juga akan jadi panjang umur. Dan dia bisa mempertahankan kehidupannya dengan kemampuan kesaktian batin. Nah, demikianlah penjelasan saya atas tanda-tanda dari Sang Buddha. Apa manfaat dari penjelasan ini adalah kalian harus memahami guru kalian siapa Sang Buddha, dan kalian merenungkan bahwa Buddha memiliki tubuh yang bagus semua karena karma. Jadi hukum karma berlaku di sini. Kita memahami bahwa kalau kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan hal ini. Jadi kalau jarinya pendek, nggak usah operasi plastik ya. Berarti udah tahu, oh jari saya pendek, berarti saya harus banyak function, tolong-tolong orang. Terus nanti ada donor darah, harus donor darah, bantu orang. Atau kalau badannya bengkok, skoliosis. Jadi harus menerima diri sendiri bahwa ini adalah bagian dari karma kita. Nah, terus apa yang kita bisa perbaiki? Ya diperbaiki. Kalau syukur-syukur skoliosis sekarang bisa operasi. Ada biaya, berarti ada karma baik untuk operasi. Tetapi jangan menjadi menderita. Kadang orang nggak terima dengan bentuk tubuhnya, dengan karmanya. Mereka karena nggak terima itu, mereka jadi menderita, mau ngejar, mau operasi plastik. Sakit loh operasi plastiknya. Saya pernah operasi padahal nggak dibuka, tapi itu sakit sekali. Apalagi yang melahirkan ya. Kalian tanya itu mama kalian, kalau melahirkan itu sakitnya luar biasa, dibuka begitu. Nah, jadi pelajaran dari hari ini adalah kita harus menerima kelebihan dan kekurangan kita, karma kita. Tidak perlu bersedih, tidak perlu menjadi orang lain. Yang penting sekarang kalau sudah memahami hal ini, berarti kita harus memupuk karma yang baik. Dalam hal ini membunuh, menyakiti makhluk lain dengan tongkat, dengan senjata, dan memiliki pikiran cinta kasih, pikiran bersimpati, welas asih terhadap semua makhluk. Bagaimana saya membuat makhluk lain itu bebas dari penderitaan? Bagaimana saya itu mampu meringankan penderitaan orang lain? Ini adalah pikiran-pikiran welas asih. Jadi kalau kalian berpikir begitu, orang tua saya kayaknya capek, bantu. Kalau kalian berpikir begitu, oh kayaknya ini lagi zaman susah, nah kalian bantu. Nah, demikian ceramah Dhamma pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Dari tahun ke tahun kita semakin maju di dalam Dhamma, sehingga kita mampu mencapai akhir dari segala siklus kelahiran dan kematian dan penderitaan, mencapai nibbana sesegera mungkin. Sadu, sadu, sadu. Anumodama Bante untuk Dhamma Desana yang telah disampaikan. Bante, kami memohon bimbingan Bante untuk pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa itu adalah cara kita untuk berbagi jasa kepada leluhur kita, kepada dewa-dewa dan makhluk-makhluk melalui intensi pikiran. Oleh karena itu, sangat penting pikirannya diarahkan ke makhluk-makhluk itu. Dan disebutkan namanya satu persatu agar intensinya ini semakin kuat. Jadi ibarat sinyal wifi-nya kuat. Dan ada pakai bahasa Pali atau pakai bahasa Indonesia, terserah, tidak ada masalah, tidak ada bedanya. Akan tetapi kita akan melakukan keduanya, baik secara bahasa Indonesia dan secara bahasa Pali. Nah, ada beberapa makhluk yang secara khusus minta dilakukan pelimpahan jasa setelah pembahasan Dhamma. Salah satunya adalah Sakka Tikong, Raja para Dewa,
Mereka minta setelah ada pembabaran Dhamma, diskusi Dhamma, haruslah melimpahkan jasa kepada mereka, ke semua makhluk. Karena karma dari membahas Dhamma itu sangat besar. Orang bisa berubah jadi baik, orang bisa berubah menjadi meninggalkan kualitas-kualitas buruk karena mendengarkan Dhamma. Jadi siapkan pikiran kita akan mengarahkan kebajikan-kebajikan yang dimulai dari tadi pagi, mengambil sila, mendengarkan anumodana, berdana makan, terus berpindah patah, mengulang khotbah-khotbah dari Sang Buddha, dan sekarang mendengarkan Dhamma dan akan melakukan pelimpahan jasa. Ini adalah kebajikan, timbunan kebajikan yang kita lakukan hari ini. Sekarang marilah kita mengarahkan pikiran kita kepada para leluhur kita, baik yang berada di rumah ataupun yang mengikuti kita, kepada para dewa yang berada di rumah, makhluk halus yang berada di rumah ataupun yang mengikuti kita, kepada semua makhluk yang berada di wihara ini, kepada para dewa yang berada di wihara ini, raksasa dan makhluk halus, dewa penjaga, relik, dewa penjaga wihara dan dewa penjaga pohon bodhi. Semoga mereka ikut berbahagia atas timbunan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Dan kepada dewa bumi, dewa neraka, dewa saka, dan dewa-dewa yang melindungi sasana, semoga mereka juga ikut turut menyaksikan kebajikan yang kita lakukan ini, berbahagia dan menjaga sasana, melindungi kita semua. Mari kita ulangi kalimatnya dalam bahasa Pali secara bersama-sama. Dimulai dari etawata hingga mama punya bagam. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu, sabe buta anumodantu, sabe satta anumodantu, sabba sampati siddhya, idang menyati nang hotu sukita hontu nyatayo, idang menyati nang hotu sukita hontu nyatayo, idang menyati nang hotu sukita hontu nyatayo, idang me punyang asawagayang wahang hotu, idang me punyang nibbana sapajayo hotu, mama punya bagang sabba satanang bhajemi, te sabe me samang punya bagang labantu, sadu, sadu, sadu.